Yo, ke channel gua. Oke, oke. Hari tunggu-tunggu sudah menanti, Pak. Trailer kedua Spider-Man No Way Home udah dirilis nih. Oke. Ya, kita udah dari pihak Sony sudah mengkonfirmasi bahwa trailer kedua akan dirilis tadi jam setengah 9 pagi ya. Dan ketika gue melihat tadi, oh my god, sumpah, gue kaget. Dan juga di sini untuk trailer kedua ini ada yang gue nggak setuju, ada bisa jadi gue setuju banget. Nah, ini ada beberapa pro dan kontra yang akan gue sampaikan ke video ini. Dan oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, jadi kita akan bahas mengenai trailer kedua Spider-Man No Way Home. Oke, kita akan bahas semuanya dan kita akan breakdown semuanya dari awal sampai akhir. Oke, langsung kita masuk ke Marvel Universe Indonesia. Oke, ya kita akan bahas mengenai Spider-Man No Way Home trailer kedua nih. Jujur aja ya, gua sebenarnya tidak ekspektasi banyak mengenai trailer kedua ini karena berbagai macam rumor dan juga berbagai macam konfirmasi yang masih belum dikonfirmasi oleh Sony itu bertebaran di Instagram, YouTube, bahkan WA pun masih udah penuh, di Discord pun juga kasih itu sama. Dan juga di sini gua melihat dari trailer kedua tadi itu gua udah melihat 3 menit ya durasinya. Dan gua harus akui ini terlalu nge-reveal sih. Terlalu nge-reveal ini mohon maaf, terlalu nge-reveal karena ya meskipun kita nggak ditunjukkan Tobey sama Andrew, oke nggak masalah karena gua udah ngelihat dari awal sampai akhir ini udah jelas-jelas ada Tobey sama Andrew. Dari mana kita bisa analisa dari semua villain-villainnya. Nah, kenapa dari rumor-rumor yang udah bertebaran bahwa ada yang mengatakan bahwa 3 Spider-Man ini adalah Tom Holland semua, tapi dari universe yang berbeda. Tapi di sini udah dikonfirmasi bahwa Tobey dan Andrew akan muncul, Pak, berdasarkan rumor dan juga bocoran yang dirilis oleh KPI ya, itu yang pernah reveal ada Tobey sama Andrew di situ di final battle-nya. Dan ketika gue melihat sini tuh akhirnya kita bisa melihat bahwa ya di sini tuh kita tahu bahwa mereka itu adalah berasal dari Tobey dan Andrew. Oke, udah dikonfirmasi. Dari si Doc Ock ketika dia muncul dan ada pertarungan di jembatan itu ya, kita bisa melihat jembatan itu agak sedikit epic dan juga sinematografinya pelan-pelan juga bisa mengikuti semua lawan-lawannya. Nah, ini gue suka banget dan pelan-pelan aja. Jadi dengan pergerakan secepat itu sepertinya dan Doc Ock mereka itu lagi battle dengan tentakel yang luar biasa itu, tapi angle-nya gue akui untuk sinematografinya mereka bisa mengikuti semua lawan mainnya, Pak. Ini gue tunjukkan juga slow motion bagaimana, itu smooth banget sih, smooth banget ya, itu bagus banget menurut gue. Dan kita bisa bahwa ketika si Doc Ock ini menyerang Peter Parker, si Spider-Man ini sebenarnya tuh dia tuh kayak bingung aja gitu loh, karena si Doc Ock ini dia tuh mengira Spider-Man ini adalah versi Tobey Maguire. Nah, karena kita tahu bahwa si Doc Ock ini mati kan Spider-Man kedua. Nah, si Doctor Strange sudah menjelaskan bahwa semua villain-villain dari universe ini mereka tuh semuanya udah mati. Oke, mereka udah mati, tapi karena panggilan dari multiverse ini akhirnya entah kenapa jiwa yang mereka tersedot lagi dalam tubuh mereka masing-masing dan langsung menuju ke universe MCU ini, universe Spider-Man ini. Makanya benar-benar bisa dikatakan ini penjelasan kenapa mereka yang awal itu udah mati, seperti contoh kayak Green Goblin-nya yang udah mati hidup lagi, Doc Ock yang udah mati hidup lagi di sini. Karena apa? Itu adalah panggilan multiverse Doctor Strange itu. Dengan sekejap yang mereka tuh awalnya itu udah mati di film pertama mereka muncul lagi di sini. Nah, ini menjelaskan kenapa multiverse terjadi ya, karena ini sebabnya. Nah, ini kita udah dapat penjelasan di sini. Tapi di sini ya, kalau kita ngomong soal trailer ya, etika membuat trailer ini mohon maaf terlalu nge-reveal sih. Karena gini, seharusnya kalau trailer itu kan lu harus membuat sebuah trailer, ya namanya trailer itu akan menghasilkan sebuah film yang lain. Jadi film itu jangan sampai lu nge-reveal semuanya. Ini literally nge-reveal semuanya sih, mohon maaf nih. Inti dari cerita itu di-reveal. Aduh, seharusnya gini, gue lebih setuju dengan trailer pertama sih. Trailer pertama itu kita dibuat misterius. Karena apa? Karena semua itu nggak di-reveal gitu loh. Dan di sini tuh gue melihat ya villain semua di-reveal. Contoh kita bisa melihat full armornya Green Goblin. Nah, Green Goblin sini dia pakai 2 armor ya. Ah, ini banyak masih memperkirakan bahwa Green Goblin hanya pakai 1 armor. Nah, ada 2 armor yang akan dia pakai di sini. Oke, yang pertama kita bisa melihat ada penyerangan dia di jembatan. Nah,
penyerangan dia di jembatan ini kan kalau ada voice over suara ketawa si Green Goblin, ciri khasnya si Willem Dafoe. Kalau kita bandingkan dengan trailer pertama, itu kan trailer pertama kan ketawa Green Goblin kan masih ada suara-suara yang masih gak akurat banget dengan kita yang pernah lihat di Spider-Man tahun 2002 lalu kan. Tapi kalau di sini ini mereka ini gue lihat oh ini suara ketawanya si Willem Dafoe. Nah, jadi udah konfirmasi bahwa Willem Dafoe akan kembali di sini dengan aktornya sama, semuanya sama kok. Semua sama. Jadi ini benar-benar dari universe Spider-Man Tobey sama Andrew mereka balik semua di sini. Nah, gitu. Lanjut ya. Dan sekejap kita bisa melihat bahwa si Doc Ock ini ketika dia menyerang tuh dia ngomong "You're not Peter". Nah, ini menandakan bahwa dia berasal dari universe si Tobey Maguire. Udah dikonfirmasi ya. Jadi kita bisa di Doc Ock ini ketika dia berhasil dihentikan oleh Spider-Man si Tom Holland ini, entah bagaimana caranya nanti full movie-nya. Kita bisa bahwa si Doc Ock ini diajak bercanda loh. Diajak bercanda, Pak. Diajak bercanda bahwa what's your name? My name is Dr. Octavius. Sudah, tapi kok ketawa itu langsung. Ada momen jokesnya bisa dibilang oke lah, jokesnya masih masuk lah ya, karena mungkin bagi mereka nama Dr. Otto Octavius mereka mungkin sangat aneh aja karena sangat komikal namanya Octavius gitu. Nah, seperti itu. Tapi di sini menurut gua rumornya mereka ke Doc Ock tuh oke sih. Oke. Jadi kayaknya ya, ini gua nggak tahu setelah Doc Ock tertangkap oleh mereka, kayaknya si Doc Ock ini akan menjadi aliansi karena kita lo tahu bahwa di finalnya Spider-Man kedua yang kemarin itu si Doc Ock udah tahu bahwa Peter Parker ini bukan ancaman melainkan menghentikan dia karena si Doc Ock ini salah dan Doc Ock itu udah tobat di Spider-Man kedua. Dan kayaknya ini prediksi gue yang gue buat sendiri. Kayaknya si Doc Ock ini di final endingnya ini akan ini jadi aliansi kayaknya karena dia udah tahu bahwa dia itu terjebak ke universe lain yang seharusnya itu dia ada di universe-nya dia. Jadi dia itu kayak terjebak kesentot gitu loh. Jadi seperti itu, makanya bisa dikatakan ya kayak seperti itu konsepnya, dia seperti itu. Makanya bisa dibilang kayaknya si Doc Ock ini setelah dia mengetahui semuanya ada kesalahpahaman situ ya, jadi kemungkinan Doc Ock akan bantu sih. Jadi kayaknya seperti itu karena kita tahu bahwa Doc Ock ini sebenarnya orang yang baik sebenarnya. Jadi gak kayak si Norman Osborn, gak kayak si Venom, gak kayak si siapa namanya tuh The Lizard yang awal mereka tujuannya udah jahat gitu loh. Tapi kalau di sini dia tuh bener-bener ya hanya kecelakaan doang si Doc Ock ini. Makanya ya, kayaknya si Doc Ock ini kayaknya dia akan dibuat pengecualian nih, karena di final battle-nya ketika di itu akan berakhir kita tidak melihat ada si Doc Ock karena kemungkinan Doc Ock ini akan membantu Spider-Man, kayaknya seperti itu ya. Kayaknya ini gua nggak tahu apa beneran. Banyak mengatakan bahwa Sandman ini akan melindungi Spider-Man. Oh no. Jadi sudah dikonfirmasi 6 villain yang akan muncul di sini, mereka semua akan menjadi villain. Semuanya menjadi villain. Gak tahu si Doc Ock ya, karena Doc Ock itu hanya dimunculkan di battle-nya di jembatan itu ya, tapi di final battle-nya di Liberty itu, pas Liberty itu nggak ada si Doc Ock. Makanya kayaknya dia akan menjadi aliansi satu, dan kedua si Sandman ini akan menjadi villain ya. Kelihatan banget bahwa itu ketika Sandman terus Electro sama si Lizard, nah mereka bekerjasama bertiga ini buat ngalahin Spider-Man itu si Tom Holland ini. Nah kita bisa melihat bahwa film ini ya ini literally semuanya oh my god action juga kelamnya dapat sih. Mohon maaf, kita bisa melihat bahwa stresnya Peter Parker ini udah kelihatan lah banget. Jadi dia tuh ada aspek stres ketika dia tuh udah dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar bahwa dia tuh sebagai pembunuhan si Mysterio. Belum lagi dia tuh harus ngadepin semua 6 villain ini. Waduh tuh berat sih. Makanya kita bisa melihat titik bengeknya Spider-Man tuh udah ditunjukkan banget lah. Nah, ini gue suka banget karena gue suka Tom Holland di sini. Ya awal gue meremehkan dia banget, Pak. Mohon maaf nih. Di Spider-Man 1 dia kata bocil banget. Spider-Man kedua oke lah. Spider-Man kedua masih ada unsur di mana dia tuh udah agak beranjak dewasa sedikit lah. Di ketiga ini oh my god dia udah menjadi bener literally the hero banget sih. Titik tetep bengeknya Spider-Man tuh kita udah lihat semuanya Pak di sini. Tapi masalahnya ya masalah gue harus protes nih. Masalahnya lu jangan terlalu nge-reveal banget lah, apalagi soal kostum, apalagi soal cerita intinya. Aduh, itu salah banget sih, maaf. Dia ngomong when I make you are the Spider-Man in this world, I make the new multiverse. I open that multiverse, the new Inquisitor coming. Itu gimana? Sebuah informasi yang seharusnya itu jangan di-reveal di trailer, Pak. Mohon maaf nih. Tapi ya namanya cuan, ya namanya gimana lagi? Ya udah like share. Lu lihat sekarang like share berapa? 1,1 juta aja. 1,1 juta apa tuh, coba trailer doang. Dan apalagi gue baru aja dapat informasi bahwa ternyata trailer ini akan ditayangkan perdana di presscon, Pak. Presscon, yo ampun Sony ya, marketingnya sangat bagus sekali. Jadi, bro, cuman trailer 3 menit doang, belum filmnya tuh, cuman trailer 3 menit doang dibikin press conference. Aduh. Jadi ada tayangan perdana trailernya ya, bahkan cuma trailer Pak 3 menit, padahal lu tonton YouTube lebih asik tuh. Seperti itu, makanya ya gua kaget sih ketika ada press conference. What the hell, cuman trailer doang ya. Mungkin karena Sony melihat
banyak banget fans yang antusias ya, karena mereka ini bukan hanya merekrut fans MCU doang, tapi fans yang kita yang lama-lama generasi tahun 90 kita juga diangkat sini, karena ada Tobey, Andrew udah dikonfirmasi akan muncul di sini. Cuman gue suka di sini trailernya tidak memunculkan Tobey sama Andrew. Oke, gue suka banget karena dari berbagai macam Daniel RPK ketika dia merilis bocor-bocorannya di ending akan mengatakan Peter you need some help dari Doctor Strange, ketika dia mengatakan ke Peter bahwa dia itu udah terpojok gitu loh. Dan tapi gue suka di trailer kedua ini endingnya udah dirubah bahwa ya si Tobey sama Andrew jangan dimunculkan dulu, bahkan sekecil apapun jangan dimunculkan dulu. Nah itu gue bagus karena gue suka jangan mereka itu jangan di reveal dulu. Oke, gue suka karena itulah akan menjadi kejutan buat kita dan seperti itu. Makanya dari sini gue bahas semua trailernya ya cukup bagus, tapi terlalu nge-reveal sih, mohon maaf, terlalu nge-reveal sekali, sangat terlalu nge-reveal. Bahkan ini ceritanya gue udah tahu pak dengan trailer ini gitu. Makanya di sini ya kita bisa melihat ya bla 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 gitu ya, bagus banget. Dan kalau kita bandingkan dengan Venom yang kedua ya, abis ini gue menonton Venom kedua nanti jam 2 siang nanti ya. Venom kedua nanti kan gue mau nonton nih, dan post di sini gue udah tahu ya si Venom akan ke universe MCU tanpa sengaja oleh si Doctor Strange ya, tanpa portal pun, itu langsung tiba-tiba background ganti zep langsung ke universe MCU. Nah banyak mengatakan bahwa ini akan ada Venom ya kalau gue yakin Venom akan muncul di sini, gue yakin karena kita udah tease dari Venom yang kedua bahwa si Venom udah ada di universe Spider-Man dengan kota yang sama, kayaknya di New York sih kayaknya, karena dia udah ngeliat beritanya dengan Spider-Man Tom Holland. Kayaknya si Venom akan mencari sosok si Peter Parker, si Tom Holland ini, dan seperti itu. Makanya kelihatannya si Venom ini akan menduduki villain ke-6, karena kita masih melihat ada cuma 5 villain doang kan, padahal kan di Spider-Man Universe itu ada 6. Sinister Six ada 6 villain yang akan muncul di sini, dan kayaknya yang ke-6 ini adalah Venom ya. Dan kayaknya udah dikonfirmasi bahwa Mysterio tidak akan muncul di sini. Oke, Mysterio tetap akan dianggap sebagai mati oleh masyarakat karena ya Mysterio udah membuat si Peter ini jadi job. Nah kayaknya seperti itu ya kayaknya. Ya, jadi ya bisa dibilang Spider-Man kedua yang Far From Home itu bisa dibilang kemenangannya si Mysterio sih, jadi bad ending dan seperti itu. Dan sini si Spider-Man ketiga ini kita nggak diperlihatkan si Matt Murdock bagaimana, tapi kita udah lihat di bocorannya bahwa si Matt Murdock dari yang universe-nya Marvel Netflix ini akan muncul di sini, akan membantu sebagai pengacaranya si Peter Parker. Nah di bocoran itu udah jelas bahwa si Matt Murdock pemerannya udah makin tua ya, oke, dan karena si Charlie Cox ini kan udah tua kan, jadi ya kita bisa melihat ini benar-benar asli dari footage yang udah gua lihat pada saat itu ya. Dan untuk di sini sih kayaknya untuk kasusnya aja simple ya, hanya untuk mengembalikan semua film-film dari universe lain ini ke universe asalnya mereka. Dan kayaknya si Tom Holland ini akan terjebak ke universe-nya salah satu dari situ, yaitu ketepatan di universe-nya SSU, Sony Spider-Man Universe seperti itu. Makanya bisa dibilang ini sangat menjanjikan sih kalau menurut gue ya, dengan vibe-nya sebesar ini. Gua harapin untuk kejutan yang akan kita diberikan oleh Sony nanti, gua harapin si Tobey sama Andrew ini mereka akan muncul, tapi kemunculan mereka ini jangan sampai membuat kita kecewa. Jangan sampai, maksudnya tuh kemunculan mereka tuh jangan sampai sebentar banget lah. Jadi kemunculan mereka agak sedikit lama-lama dikit di finalnya lah. Jadi gitu. Sinematografinya udah mulai diperjelas, bahkan kita bisa melihat armornya Green Goblin. Nah, Green Goblin ketika di jembatan itu armornya masih sama, oke? Armornya masih sama, dan kedua glidernya masih sama, oke? Dan suara ciri khas ketawa yang masih sama juga, oke? Karena dengan aktornya sama, belum debu gitu. Tapi dari si Green Goblin yang kedua ada scene ketika dia tuh meluncur dengan gak pakai helm, jadi dia pakai rambut terus pakai sial ungunya sampai kacamata hitamnya. Nah ini jadi ada scene ketika dia tuh buka topeng tapi pakai kacamata doang. Itu kalau kalian teliti ya, kalian coba edit dulu di kalau kalian atau primer, kalian coba mundurin play sedikit pelan-pelan. Ada scene ketika si Green Goblin nggak pakai topeng, ada situ, ada itu cepet banget kok, gak sampai 3 detik, 2 detik cukup gitu. Jadi kalian bisa frame per frame kalian bisa teliti lah situ. Oke, lanjut ya. Dan gua melihat Electro. Oke, ini adalah villain paling gua suka di Spider-Man Universe, terutama di Spider-Man gua suka banget, walaupun filmnya ampas tapi ya lumayan lah. Electro gua suka karena dia adalah villain salah satunya yang gua suka dari kecil, Electro. Dan akhirnya udah diwajibkan di Spider-Man kedua, dan akhirnya dia muncul lagi di sini dengan pose dan juga fisik yang berbeda. Oke. Kita bisa melihat Pax Dillon-nya udah nggak cupu lagi kayak di Spider-Man 2 kemarin ya. Udah nggak cupu lagi, tampilannya udah mulai oke, kostumnya udah mulai di beberapa armor di sini ya. Dan untuk versi topeng itu topengnya itu bukan topeng kulit ya, jadi itu benar-benar topeng yang hanya dibuat dari CGI listriknya doang. Nah gitu. Jadi kan untuk topeng itu di komik kan kayak bintang gitu. Tapi di situ divisualisasikannya hanya dari bentuk powernya listriknya cuma di bintang gitu doang. Nah itu
ya hampir kayak komik, cuman ya it's okay lah. Untuk elektronya ngerinya udah mulai dapat sih, udah mulai dapat. Jadi elektro di sini gue melihat Max Dillon-nya dengan wajahnya benar-benar Max Dillon banget, oke, Jamie Foxx banget. Cuman dengan kumisnya tebel satu dan juga ya perawakannya lebih ngeri lah, lebih ngeri di sini. Jadi gue lebih suka elektro itu jangan sampai dia tuh lisih sepertinya, enggak. Jadi ini benar-benar akurat ya, oke, sama Spider-Man PS4. Nah ini beberapa dari kalian tuh mengatakan bahwa bagi kalian udah pernah main Spider-Man PS4 ya, kalian bisa melihat semua film-film ini akan mengambil referensi dari game Spider-Man PS4. Karena kalau kalian udah pernah main di PS4-nya, di final battle-nya itu Spider-Man kan ngelawan Sinister Six kan. Nah jadi mereka kayaknya ngambil referensi dari situ, ditambah lagi dengan posisi cerita yang akan mereka kasih ke kita. Jadi seperti itu, makanya ya bisa dibilang ini udah sangat-sangat menjanjikan banget sih. Dan gua harapin dengan trailer ini tidak pada saat kita nonton filmnya nggak flop, oke? Hanya dengan hype-nya segini doang, gua mau ceritanya itu juga kuat. Karena kalau cuma hanya masalah referensi dari Tobey, Andrew, dan kemunculan mereka blep itu kayaknya nggak akan bagus ya kalau menurut gua. Karena gua udah nonton semua film-film superhero, apalagi film-film action satu ini. Ya gua harapin hype-nya tuh nggak hanya kemunculan mereka doang, tapi dengan cerita yang kuat. Gue butuh cerita yang masterpiece gitu loh. Karena kalau hanya dengan cameo seperti itu ya akeh tunggale pak gitu loh. Bahasa Jawa juga ya sama aja kan dengan film-film yang lain itu juga bisa gitu loh. Tapi di sini gue mau dengan yang dikatakan sebagai Spider-Man Endgame, yang gue mau hasilnya harus perfect pak gitu ya. Ya itu aja mengenai video kali ini kalau Spider-Man ini. Tapi di sini final battle-nya kita bisa melihat di akhir trailer ya, setelah ada logo Spider-Man No Way Home, kita bisa melihat bahwa ada si Doctor Strange. Dia tuh udah kayak dia tuh udah kewalahan karena dia juga kewalahan ngelawan 6 villain ini. Dan kayaknya dia ngomong dia pada saat itu udah kewalahan, kayaknya ini adalah kemunculan si Tobey dan Andrew di sini ya. Kayaknya karena dengan mereka terpojok seperti itu, akhirnya nggak lama kemudian Doctor Strange kayak dia tuh kayak mengacaukan multiverse lagi dengan dengan cara yang tidak sengaja. Akhirnya si Tobey, Andrew datang di sini, dan kita bisa melihat bahwa ada scene bocoran si Andrew ketika lu masih ingat gak ada scene bocoran itu. Dan kayaknya itu ada di Liberty ya, karena itu kan udah mulai jelas bahwa itu final battle-nya ada di patung Liberty. Nah, jadi final battle dibuat epic dengan ada patung Liberty-nya. Nah, gitu. Itu bagus sih. Bagus. Sayang banget itu di-reveal semua. Aduh, jangan di-reveal semua dong. Aduh. Ya, at least ya udah lah untuk menenangkan hasrat para fans, ya kan? Hasilnya ya udahlah gitu lah. Dan gue yakin ya, dengan ada film seperti ini, Desember nanti gue yakin banyak orang-orang yang bolos kerja, bolos sekolah langsung datang ke bioskop. "Ma, gue minta buat nonton IMAX Premiere." Bodoh lah. Gitu, gua yakin seperti itu sih kayak pasti. Endgame aja kemarin tuh banyak-banyaknya bolos kerja, apalagi Gojek sampai bolos tutup order semua. Bodoh lah. Gitu sampai hype gitu ya namanya Marvel. Tapi at least di sini dalam segi Spider-Man-nya dan segi tetek bengeknya Spider-Man bagaimana, stresnya dia bagaimana, kan katanya mereka akan menjadikan film ini sebagai film Marvel yang paling dark, oke? Paling dark juga paling emosional. Nah, gua pengen tahu seperti apa ya. Jadi seperti itu. Ya itu aja mengenai video kali ini mengenai Spider-Man No Way Home trailer kedua. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!